Perjalanan Cinta Kira bab 9 Red Mud. Kurasa sebaiknya tidak usah. Kalau aku pakai itu malah nanti aku kena marah. Bukankah aku masih dihukum? Berdasarkan kejadian hari ini, Kira memutuskan untuk tidak mengenakan kain selembar pun saat dia mengistirahatkan matanya. Tapi apakah benar yang dia lakukan ini adalah yang terbaik untuknya dan bisa menghindarinya dari masalah? Ya, Liana. Selamat sore, Nyonya dan Ken. Tuan meminta Anda untuk turun ke bawah. Ada apa lagi ya? Kira yang tak tahu kenapa dirinya dipanggil sudah mengangguk saja dan mengikuti Liana menuruni tangga ke lantai dasar. Sedari pagi dia tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Kegiatannya hari ini hanya memasak makanan untuk makan siangnya. Kalau Kira tidak terdesak karena rasa hausnya, dia tidak akan pergi keluar kamar. Rasanya masih malu karena takut ada gosip yang beredar di apartemen itu. Kira juga tidak tahu apakah wanita parubaya itu sudah diceritakan oleh Charles tentang kondisinya atau tidak. Tapi dia yakin kalau di tempat kerja pasti akan ada gosip di antara para karyawan. Cuma Kira tak berani bertanya apapun. Lagi pula fokusnya sekarang sudah dialihkan pada seseorang yang berdiri di dekat island table dan sorot matanya sudah mencekam bagi Kira. Zakira Hairunisa, kenapa kau terus-terusan membuat masalah dan membuat kesalahan? Kira tak tahu apalagi kesalahan yang dibuat olehnya. Tapi rasa-rasanya dia sudah menghindari masalah dan tidak melakukan apapun yang mengganggu pria itu. Tapi sekarang Kira memang bisa bilang apa? Kalau dia jujur dan berani mengatakan ada kesalahan, bukankah pasti tetap akan ada hukuman untuknya dan bisa semakin berat juga? Kau tidak tahu apa kesalahanmu? Kira kebingungan melihat wajah Rian yang tampak ekspresi dan tatapannya seperti biasa saja seakan-akan tidak ada masalah apapun. Tapi dari intonasi suara dan Kira yang dipanggil mendekat, tentu saja ada kesalahan bukan menurut Rian? Makanya Kira menggelengkan kepalanya. Ingat-ingat apa kesalahanmu. Karena aku akan menghukummu lebih parah lagi setiap harinya jika kau tidak pernah mengerti bagaimana cara bersikap di hadapanku. Seingatku, aku tidak melakukan kesalahan apapun di hadapannya. Mungkin yang dia maksud bersikap di rumahnya kah? Tapi aku nggak bisa menjawab lah, cari mati. Kira yang masih memiliki pikiran waras berusaha untuk tetap tidak melawan dan hanya mengangguk saja. Kesalahan pertamamu, tadi malam kenapa kau berlari dari dapur sampai ke kamarmu tanpa menggunakan pakaian? Oh, jadi aku boleh pakai baju ya kemarin itu? Apa kau ingin mengumbar tubuhmu di apartemenku? Dan kau pikir kau adalah wanita yang paling terlihat menarik dengan bulu-bulumu yang berantakan itu? Memerah wajah Kira karena malu, tapi dia memang tidak bisa menjawab apapun. Kalau dia tahu boleh menggunakan pakaian, maka dia akan memilih untuk menggunakan lingerie dan tidak mengekspos tubuhnya. Kesalahan kedua, Tapi belum sempat Kira memikirkan lebih jauh tentang masalah tadi. Rian sudah memberikan pernyataan baru yang membuat dirinya terpaksa harus memasang telinganya lagi. siapa yang menyuruhmu tidur tidak menggunakan pakaian? Kau ingin merusak mataku dengan pemandangan buruk melihatmu tidur tanpa menutup anggota tubuhmu, bukan? Kira menggelengkan kepalanya pelan. Apa maksudmu menggeleng tadi? Mau membela diri? Padahal sudah jelas salah. Nah, Kira juga tidak tahu apakah dia harus menjawabnya atau tidak. Rasanya dia tidak berani juga kalau sampai hukumannya ditambah karena bicara. Kira pasrah. Kesalahanmu ketiga, kau mencukur tidak rapi, masih menjijikan. Untung saja Rian tidak memperpanjang masalah gelengan kepala Kira dan sudah berlanjut ke rentetan kesalahan Kira yang lainnya. Kesalahan keempat, apa aku menyuruhmu memakai baju seperti itu? Dan apakah baju yang kau pakai sekarang disiapkan di lemari untukmu? Jadi, satu-satunya baju normal yang kupunya ini tidak boleh dipakai kah? Kira tak tahu. Sebagai orang yang masih waras,
Kira jelas memilih mengenakan pakaian yang tertutup. Apalagi tadi Kira sempat keluar untuk membuat makanan. Rasanya lebih nyaman saja ke dapur tidak menggunakan pakaian berbahan satin atau pakaian yang bolong-bolong mengekspos tubuhnya. Kira masih orang Asia yang suka dengan kain tertutup pembalut tubuhnya. Dia sungguh tak tahu kalau Rian menghitung itu sebagai kesalahan. Liana, kemari, jawab panggilanku. Iya tuan. Kira tak tahu apa alasannya wanita itu kini dipanggil. Dia bingung. Biasanya kalau Kira punya kesalahan selanjutnya, Rian akan menyebutkan apa hukumannya. Tapi kenapa kini pria itu memanggil pelayan di rumahnya itu? Apa kau yang menaruh pakaian itu di lemari pakaiannya? Jawab aku. Tidak tuan. Kira hanya bisa menduga-duga ekspresi dari Liana karena memang dia tidak berani menengok ke wanita di sampingnya. Tapi istriku memakai pakaian itu. Bukankah itu artinya kau menyiapkan pakaian itu di lemarinya? Saya bersalah tuan. Tapi itu bukan salah dari Liana. Kira sendiri yang mencucinya dan dia lebih memilih memakai pakaian itu. Bukankah Rian sendiri melihat kalau kemarin Kira baru selesai mencuci saat mereka bertemu di dapur? Kau mengakui kesalahanmu dan bersedia menanggung akibatnya? Iya tuan, saya pantas menerima hukuman. Aduh, itu kan kesalahanku. Hati Kira berdenyut merasa tidak enak. Dia yang berbuat, tapi kenapa harus Liana yang menanggung akibatnya? Bagus. Charles bawa red meat-nya. Baik tuan. Rian memang bicara dengan bahasa yang campur-campur, dan memang beberapa pelayannya bisa juga berbahasa Indonesia. Kira sudah mulai terbiasa dengan ini, cuma bukan itu yang jadi masalah untuknya. Apa yang diminta oleh Rian tadi, dan hukuman seperti apa yang ada di dalam karpet merah itu? Ya Tuhan, apa maunya? Dia mau membunuh pelayannya sendiri kah? Kira yang melihat karpet yang baru saja dibawa oleh beberapa pelayan dan dibentangkan kini bergidik ngeri. Buka sepatumu dan berjalan dari sini sampai ke ujung sana, Liana. Itu hukumanmu. Dan belum sempat Kira menormalkan pikirannya, perintah Rian barusan sudah membuat dirinya merasa sangat bersalah dan Kira yakin dia akan mengutuk dirinya sendiri jika membiarkan Liana melakukan itu. Baik tuan. Apalagi saat Liana menjawab dan sudah membuka sepatunya hendak berjalan menuju ke karpet merah barusan. Tidak, itu salahku, kumohon. Jangan hukum Liana. Dia tidak bersalah sama sekali dan aku yang memilih baju ini tadi pagi. Kumohon Tuan Duncan. Ujar Kira dengan mata berkaca-kaca. Jangan menghukum Liana untuk jalan di atas paku-paku. Itu akan menusuk telapak kakinya dan dia bisa mati. Kumohon biarkan aku saja yang melakukannya, karena itu memang salahku. Ya, karpet yang dibuka itu bukan karpet berbulu lembut yang sangat halus dan nyaman sekali diinjak. Tapi itu adalah karpet yang diisi dengan ribuan paku di atasnya. Paku-paku itu memiliki jarak yang cukup dekat satu sama lain, sangat rapat. Jadi siapapun yang berjalan di sana tentu saja bisa membuat kakinya merasa tertusuk. Ini akan melukai kakinya. Dan Kira yakin sekali tidak ada orang yang sanggup melakukannya kecuali mereka yang memang ingin mati. Atas keyakinan itulah Kira memberanikan diri berbicara meski dirinya belum diizinkan. Kau tahu apa kesalahanmu selanjutnya? Kira dengan air mata yang sudah mengalir membasahi pipinya mengangguk. Kesalahan kelima, kau bicara sebelum aku mengizinkanmu bicara. Dan kesalahan keenam, kau membuatku tampak seperti seorang yang sangat jahat dan kejam dengan menangis di hadapanku. Aku sudah bilang, aku tidak suka melihat seseorang menangis saat dia bicara denganku. Kira masih waras. Dia merasa sangat khawatir sekali dan bersalah pada Liana karena perbuatannya hampir membunuh wanita itu. Makanya dia menangis saking takutnya. Kesalahanmu nomor 7, kau menghapus air matamu di hadapanku. Padahal aku tidak menyuruhnya. Mau berapa banyak lagi kesalahan yang kau buat? Kira diam, berusaha untuk menahan air matanya saat Rian sudah menjabarkan lagi semua kesalahan yang sebetulnya Kira sudah bisa menebaknya. Bukankah dia sudah pernah dihukum dengan kesalahan yang sama?
Kau sombong sekali mau menanggung beban kesalahan dari Liana. Padahal pelayanku sendiri sudah tahu kalau dia itu bersalah. Kau pikir aku bodoh tidak bisa melihat mana yang salah dan yang benar? Jelas kau salah karena aku tahu itu bukan kesalahannya. Andaikan kau tak menguasai keluargaku. Seru hati Kira yang memang sulit untuk berdamai, tapi dia berusaha untuk menahan dirinya. Kau tetap ingin melindungi Liana meski hukumannya harus menjadi bebanmu. Ya, memang kalau aku berjalan di sana aku akan mati, dan mungkin ini adalah yang terbaik. Itu pikiran Kira, makanya dia sudah mengangguk pasrah. Charles, Makanya Rian sudah memanggil seseorang lagi yang kini berjalan mendekat padanya dan berdiri tepat di sisinya sebelum pria penuh kuasa dengan mata masih memindai Kira memerintahkan. suruh Gilbert membawa adik iparku Dennis. Terbangkan dia ke London untuk menggantikan hukuman Liana.